Selamat datang di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP Politik. Ada yang menarik ketika Kaisang Pangarep sedang melakukan safari politik. Kaisang mendatangi banyak sekali kantor-kantor pimpinan pusat dari partai-partai mulai dari PKS dan kemarin itu menyambangi Erlangga Hartarto di kantornya Golkar. Ada yang menarik nih, katanya Erlangga mendorong Kaisang untuk maju di pilkada cuman tidak dipasangkan dengan Ridwan Kamil atau diusulkan dengan Anies di PKS, tapi Erlangga punya ide lain nih. Katanya ditawarin, Mas Kaisang kalau maju nih kita siapin wakilnya. Siapa? Coba kita cek deh videonya. Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Ali. Mana Babah Ali? Pertemuan berjalan baik dan lancar. Tentu ada hal yang kita bisa konkretkan hari ini, yaitu tadi kami bersepakat untuk di Kota Semarang itu akan didukung kader yang namanya dan mana itu dorong Mas Tito maju di Kota Semarang. Dan kemudian yang berikut tentu ramai berita tentang gimana kami berpikiran kesimpulannya masih ada waktu untuk memutuskan. Tetapi apabila kesempatan itu ada, saya masih siap untuk maju. Khusus untuk Jakarta, Partai Golkar tentu melihat tantangan Jakarta itu besar sekali. Itu harus kita bisa mengalahkan Thailand, Bangkok, untuk mengatasi kemacetan. Sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur. Nah, untuk mendukung di Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Ali. Mana Babah Ali? Kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Dan tentu kita juga harus bicara dengan quality ini. Seperti yang Pak Erlangga bilang, kami beberapa daerah. Weh, menarik nih, menarik. Erlangga Hartarto sudah berani buka-bukaan di depan awak media. Penawarannya kepada Kaisang, Mas Kaisang kalau beneran mau maju nih kita siapin calon wakilnya atau mungkin pasangannya. Entah Mas Kaisang jadi gubernurnya atau jadi wakil gubernurnya, nih pasangannya udah ada nih dari kita, Babah Alun. Ini yang punya jalan tol nih, Babah Alun nih. Weh, gimana nih? Kira-kira jadi maju nggak Kaisang Pangarep? Ini kan baru wacana kalau Pak Kaisang di Jakarta. Saya bukan bicara soal wakil. Saya cuman hari itu saya ceritakan aja ya, kenapa terus sampai ke situ. Yang lain saya belum berpikir untuk apa. Tanggal 11 itu saya makan siang, diundang oleh Ketua Umum Golkar. Terus saya ditanya, nih bagaimana ya Jakarta, kemacetan, banjir. Saya bilang, Pak, kalau mau mengatasi kemacetan, ini masalah nyali. Warga Jakarta ini, Pak, semuanya harus pakai kendaraan pribadi karena angkutan umumnya belum nyaman. Kalau perlu APBD banyak, subsidi, transportasi gratis, kesehatan gratis, nggak ada lagi iuran BPJS, sekolah gratis. Ini keluarga kita, rakyat kita, saya bilang gitu. Terus dia tanya, bagaimana soal sampah? Oh, soal sampah gampang, Pak. Saya sudah mulai. Saya budidaya belatung, mereka akan kelola jadi magot. Nah, magotnya itu dibeli 4.500 per kilo. Jadi ibu-ibu rumah tangga bisa. Kita sudah mulai di kolong jalan tol kita. Kemarin kita bikinin tempat-tempatnya. Insya Allah akhir bulan ini jadi. Kita sampai segitu. Saya pulang. Kan jam 1:30 saya udah pulang ke kantor. Tahu-tahu saya dapat telepon jam 2:30. Saya diminta datang ke DPP Golkar. Ya udah, saya bilang saya berangkat datang ke DPP Golkar. Jam 4 saya datang. Di sana sudah ada pengurus Golkar lengkap. Coba ceritain lagi konsep kamu ini. Saya ceritakan. Terus kita rapat. Saya nunggu di luar. Mendadak, Pak Yusuf ada baju kuning nggak? Kata ajudan. Nggak punya, Pak.
udah dipinjemin katanya. Makanya bajunya gombrong tuh. Ya, terus kamu ditunjuk untuk kalau Pak Kaisang mau katanya ini wakilnya. Wah, saya bilang ini udah perintah. Kata. Ya kan kalau saya kan loyal kepada perintah. Oh ya, saya bilang perintah saya tetap jalankan. Weh, ditodong nih kayaknya sama Erlangga Hartarto ya. Ini ditodong. Lucu juga ini. Sejak masa Pak Jokowi ini lah, ya, anak-anak dan menantu sama keluarga terdekatnya itu terlibat aktif di ranah politik. Pak Jarod, Anda ini sebenarnya seperti menampar muka PDI Perjuangan, menampar muka seorang Megawati Soekarno Putri. Yang Anda bicarakan ini sebelumnya sudah terjadi juga di saat era Soekarno menjadi presiden dan diteruskan oleh anaknya Megawati Soekarno Putri, Fatmawati, ya, dan juga cucu-cucunya juga nyatanya anaknya Megawati, Puan Maharani juga menjabat di kalangan politik. Bahkan cucunya Megawati yang kemarin baru juga terpilih, anaknya Puan Maharani. Anda lupa itu, mengapa Anda membuat tuduhan seakan-akan hanya Joko Widodo saja? Politisi yang lain, anak-anak presiden yang lain juga mengikuti jejak-jejak politik kok. Anda boleh tidak suka dengan Jokowi, tapi nalarnya harus juga dipakai. Itulah contoh salah satu kader PDI Perjuangan. Mereka picik ya membuat suatu pandangan dan mengirim opini karena ketidaksukaannya, karena beda pilihan. Ya, poinnya bagus dan menarik juga bener. Karena siapa namanya? Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, bapaknya kan presiden, ikut jadi main politik juga, politisi ya kan. Siapa lagi? Puan Maharani, anak dari Megawati, ikut jadi politisi juga. Itu banyak sekali data yang bisa kita kulik di internet minimal ya, atau mungkin referensi yang lebih terpercaya lainnya gitu, yang bisa menunjukkan kepada kita sesungguhnya banyak sekali anak-anak dari politisi yang ikut juga masuk ke dunia politik. Tapi kan justru anak dari Pak Jokowi itu masuknya itu belakangan gitu. Kaisang itu malah justru yang paling belakang gitu. Barusan aja gitu. Ya kenapa masih diprotes aja? Itu ibaratnya lupa, nggak ngaca dulu gitu ya. Saya ucapkan terima kasih sekali buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Terus Kemarin nih karena Puan Maharani mengatakan ya Kaisang bagus gitu. Ini ditanggepin bener nih. Oke, kita temuin gitu ya. Kita akan ketemu dengan Puan Maharani, kubu dari Partai Merah yang kayaknya antipati sekali dengan Joko Widodo. Kita masih ingat banget ada salah satu wawancara di televisi swasta, kader atau politisi dari PDIP, ada siapa saya lupa namanya, Guntur Romli. Guntur Romli itu ditanya gimana peluangnya untuk mengusung Anies. Wah, kita tentu melihat itu sebagai peluang yang sangat bagus karena Anies Baswedan punya nama besar di Jakarta gitu ya. Cuman wakilnya harus dari kader kami. Dan juga yang kedua tidak ada nama Kaisang di sana. Karena kalau untuk urusan sama keluarga Jokowi, PDIP itu anti banget. Ini nih, mau didatengin sama Kaisang. Gimana perasaan Anda? Kepada Parpol Nasdem untuk bisa mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai Boleh. Kata pendukung 01, Anies Baswedan itu nggak perlu partai. Partai yang perlu Samawan Ngibul. Nyatanya, kalian ngemis-ngemis datang ke Partai Nasdem. Minta dukungan agar diusung menjadi DKI 1. Itulah contohnya, yang didukung tukang ngibul, yang pendukungnya tukang ngeles. Ini buktinya. Mau dikasih bukti apapun, kalian pasti ngeles, ya kan? Nah, kalian ini memang percis dengan apa yang kalian dukung.
sudah pandai ngibul, munafik pula. Contohnya, kalian sakit masih datang berobat ke rumah sakit. Kenapa kalian tidak datang ke rumah sehat? Padahal abah kalian itu sudah merubah rumah sakit menjadi rumah sehat. Munafik namanya kan? Iya, ini ada salah satu pendukung dari Anies Baswedan yang kemarin tuh mendatangi PDIP kalau tidak salah, meminta untuk didukung. Nah, sekarang Nasdem didatangin, tolong didukung junjungan kami Anies Baswedan. Dan Anies Baswedannya sendiri katanya mau menemui Prabowo, orang yang di waktu debat Pilpres masih pada ingat kan, dinilai dengan sangat buruk oleh Anies Baswedan. Nilai dari Prabowo Subianto. Dan di beberapa kesempatan pidato Prabowo tuh selalu menyinggung kalimat-kalimat dari Anies ketika merendahkan pencapaian kinerja ketika menjadi Menteri Pertahanan. Itu kayaknya emang sakit banget tuh Prabowo dikasih nilai segitu ya. Nah, Anies tuh bilang mau sowan ke Prabowo untuk didukung maju ke Pilkada Jakarta. Gimana? Gak masuk akal kan? Nah, ngomong soal pilkada nih, ada tuduhan lagi dari PDIP, dari beberapa orang yang tidak suka dengan pemerintahan misalkan ya, ke Joko Widodo. Itu soal cawe-cawenya. Padahal kan Joko Widodo tuh udah tidak menjabat pada saat pilkada dilakukan atau dilaksanakan, digelar gitu. Karena sebelum itu Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Bagaimana cara Jokowi cawe-cawe ketika dia tidak lagi punya power untuk bisa cawe-cawe? Tidak masuk akal lagi itu. Memang secara prinsip jika ada salah satu anggota keluarga yang berkompetisi memenangkan salah satu pertarungan ya di pejabat publik, entah itu gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan bahkan presiden sekalipun, bagi saya mustahil kalau keluarga besarnya itu tidak mendukung. Mustahil kalau bapak, ibu dan keluarganya yang lain tidak ikut serta ya untuk berkampanye dan memenangkan pertarungan. Nah, ini yang ramai karena menyangkut posisi presiden ya. Kenapa terkesan Presiden Jokowi itu menghindari untuk mengiyakan ketika Kaisang mengajak berkampanye dalam pilkada nanti. Saya kira faktornya dua hal. Pertama, tentu Jokowi ingin menghindari istilah cawe-cawe yang dulu sempat sering ya bahwa Jokowi itu cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tentu Pak Jokowi tidak mau kebisingan terkait dengan Pilpres itu terulang, bahwa Pak Jokowi juga cawe-cawe terkait dengan pilkada ya, tentu melalui PSI. Yang kedua, Pak Jokowi sepertinya ingin menunjukkan kepada publik di sisa kekuasaan politiknya bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa diklaim ataupun tidak bisa diidentifikasi hanya dekat dengan salah satu partai politik tertentu, termasuk PSI. Kenapa? Ini tentu tidak kondusif di tengah upaya-upaya Pak Jokowi misalnya disinyalir mungkin setelah tak lagi jadi presiden akan melabuhkan pilihan politiknya kepada partai politik yang lain. Mungkin di luar PSI, tapi saya menduga ada partai politik yang sepertinya tertarik untuk menjadikan Pak Jokowi gitu ya sebagai bagian dari keluarga besar mereka. PAN salah satu partai politik yang menawarkan diri. Jadi Pak Jokowi ketimbang misalnya ditarik kanan kiri kemudian di PDIP sudah tidak dianggap, PAN beberapa waktu yang lalu mengatakan ada Partai Amanat Nasional yang siap bersama dengan Pak Jokowi. Bahkan Golkar misalnya beberapa waktu yang lalu sempat menyatakan sejumlah elitnya bahwa akan disiapkan posisi terhormat untuk Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Ini yang sepertinya sedang dijaga betul oleh Pak Jokowi, bahwa sekalipun Pak Jokowi itu terkesan menolak ajakan berkampanye untuk memenangkan PSI, tapi bagi saya secara alamiah, secara hitoh politik Pak Jokowi pasti membantu. Memang itu adalah hak untuk mendukung gitu. Apalagi statusnya sudah menjadi orang biasa, sipil gitu kan, mantan presiden kan sipil, warga sipil biasa, mantan presiden. Ya kalau misalkan Joko Widodo mau mendukung Kaisang atau siapapun yang pengen dia dukung kan bebas ya kan, udah jadi rakyat sipil biasa, ngapain, kenaman-aman aja. Pasca Pileg dan Pilpres, nampaknya Pilkada 2024 menjadi hal yang penting bagi PDIP. Megawati langsung membentuk tim pemenangan nasional Pilkada yang dipimpin oleh Adian Apitupulu. Adian menyampaikan rasa optimisnya dalam Pilkada 2024 dan mengatakan bisa mengusung sendiri calon-calonnya di sejumlah kabupaten dan kota. Namun Adian juga mengakui juga ingin membangun kerjasama dengan partai politik lain. Adian mengatakan PDIP tidak ingin dinamika politik yang terjadi di Pilpres terjadi lagi di Pilkada 2024.
Diakui para kader PDIP di daerah sangat khawatir dengan pilkada kali ini. Namun pilkada digelar November nanti atau setelah pelantikan Prabowo dan Gibran, dan berharap pilkada berlangsung tidak seperti pilpres. Tidak kalah maksudnya. Berharap pilkada tidak seperti pilpres. PDIP berharap begitu. Artinya berharap tidak kalah. Tentu dengan seperti DPD sebelumnya yang menyampaikan dua kabupaten kota ini kita bisa mencalonkan sendiri. Di luar daripada itu kita akan membangun kerjasama dengan partai-partai yang lain. Pesan yang sama yang saya dapatkan dalam perbincangan kita pagi ini adalah pertama, jangan ada lagi peristiwa seperti pilpres kemarin yang terulang. Jangan ada lagi kemudian aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan 1-2 calon yang lain. Biarlah kemudian pilkada ini memang yang diadu adalah kemampuan tim pemenangan masing-masing. Oke, dan terbukti di Jawa Tengah tim pemenangannya pas pilpres juga kalah tuh PDIP. Di Jawa Tengah cuma ada 2 daerah yaitu Boyolali dan juga Wonogiri. PDIP menang, yang lainnya rata. Jadi kalau misalkan mau mengevaluasi jangan cuma soal kritik kepada pemerintah ya. Tuduhan-tuduhan bahwa pemerintah mengerahkan logistik, mengerahkan aparatur negara untuk memenangkan, itu tuduhan serius yang gagal dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Gagal dibuktikan. Tapi juga minta tolong dievaluasi PDIP, tim pemenangannya, kayaknya strateginya sudah waktunya ganti gitu ya kan. Kali aja memang gara-gara itu kalahnya. Oke, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, ciao.